Melanesia, barisan Nusa marginal dengan keloknya fisik dan hati yang putih. Melanesia, ras pinggiran yang berulang kali dihina dan selalu membuat risih kulit putih. Ketika Muhammad Hatta tak menghendaki Papua bergabung dengan Indonesia dikarenakan alasan keterbelakangan dan perbedaan ras dan suku bangsa. Namun, Soekarno dengan nada berbeda menarik Papua sebagai ujung timur Indonesia, yang kemudian hanya sebagai dapur bagi pusat negara. Persoalan Papua bukan hanya tentang kesejahteraan, tetapi juga tentang sejarah. Papua bukan saja tentang koteka, tetapi tentang barang langka bernama keadilan dan cinta. Bhinneka Tunggal Ika hanya semboyan omong kosong. Bangsa kulit hitam selalu termarginalkan dengan republik hasil gotong royong. Indonesia terlalu jahat bagi kehidupan orang-orang tradisional. Indonesia terlalu kasar bagi anak-anak pinggiran yang berbeda ras dan kultural. Perbedaan ras dan warna ialah keragaman yang harus dirawat sebagai kekayaan. Perbedaan logat dan bahasa hendaknya dipandang sebagai kekayaan, bukan bahan ejekan. Masalah rasisme adalah krusial dikarenakan sensitivitas pemerataan. Luka membekas tak diperbaiki, kenapa malah diperparah dengan ketersinggungan? Kenapa yang hitam dikucilkan hingga dianggap hewan oleh mereka yang putih? Apakah bangsa yang hitam kotor dan putih sudah pasti suci? Bukankah manusia diciptakan berbeda bangsa dan warna agar saling mengenal? Bukankah Indonesia dan cita-citanya adalah negara bineka dengan persatuan dan keadilan sosial? Kasus rasisme terhadap kami ras Melanesia terjadi bukan hanya sekali. Penghina yang putih berulang kali beralibi, kemudian kami memaafkan dengan kasih. Namun kenapa kembali terjadi? Maluku dan Papua dihina dan direndahkan dengan nama hewan. Mungkinkah status kami di republik ini memang sebatas hewan dan daerah kami dikuluk sebagai tambang keuntungan bagi kalian para manusia? Rencana diduakan sementara kemanusiaan dan pembantaian di ujung timur Indonesia dilupakan oleh kalian yang katanya adalah saudara. Hak asasi adalah pemberian Tuhan atas berbagai hal krusial bagi setiap manusia. Kami anak pinggiran bersemangat mengangkatkan tangan hormati Sang Saka. Namun realitanya kelas kami Melanesia rendah, selalu dipandang sebelah mata. Lumbung ikan nasional yang dijanjikan bagi Maluku tak kunjung terlaksana. Kajian demi kajian, janji demi janji, namun tak lebih sebagai wacana. Atribusi keadilan tak merata sebabkan provinsi di timur Indonesia mayoritas Melanesia menjadi penghuni tetap daftar daerah termiskin. Kami tak bodoh, namun dibodohkan dengan sistem pemerataan yang tak berpihak kepada kami, sehingga derajat kami disamakan dengan hewan. Indonesia bermacam kultur, seharusnya terintegrasi sebagai alkulturasi, bukan mengejar kombinasi rasial sebagai mayoritas yang ujungnya adalah falsifikasi. Seharusnya distribusi pemerataan keadilan, bukan distribusi mobilisasi ras yang dikemas dalam program pemerintah bernama transmigrasi. Apa kesejahteraan? Siapa yang disejahterakan? Siapa yang diperkenankan? Tanah siapa yang dibagi-bagikan? Sawahnisasi dan sawanisasi terselubung dalam galih pemerataan. Indonesia terlalu jahat sebagai rumah induk bagi kami Melanesia dan negeri kami yang katanya juga Indonesia. Teruntuk kalian yang selalu gembar-gemborkan persatuan, jangan panggil kami saudara jika sikap mayoritas kalian tak mampu menerima perbedaan warna. Jika kekayaan alam Papua tak lagi menjadi dapur bagi Jakarta, masihkah kalian menganggap kami saudara? Kami Melanesia adalah Nusa hitam dengan kegelapan dan manusianya yang terbelakang. Mungkin terlalu rendah untuk hidup berdampingan dengan kalian yang katanya bersih tanpa cap terbelakang. Tetapi ingat,
Kami yang hitam mungkin lebih beradab secara sikap dan nurani, karena kami ditakdirkan lahir dengan cinta. Oleh jadi, nasionalisme kami kepada Indonesia lebih baik daripada kalian yang putih, walaupun negeri kami gelap gulita. Jika tak sudi menerima dan tak mampu hargai perbedaan, pulangkanlah saja kami kepada keluarga kami yang berada di kawasan Pasifik, agar kalian yang putih hidup tenang tanpa gelapnya kulit kami yang hitam seperti hewan, dan daerahnya yang banyak terbelakang tanpa listrik. Kami wilayah timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat terlalu identik dengan keterbelakangan, yang mungkin disebabkan Indonesia tak beranjak naik dari status perkembangan. Oleh karenanya, mungkin keterasingan terhadap kami adalah halal dan keharusan bagi kalian ras mayoritas yang telah maju tanpa embel ketertinggalan. Saudara-saudaraku, sesama Melanesia yang masih punya cinta dan masih terbelakang, jagalah negeri-negeri dan saudaramu, karena induk negeri tak mampu lindungi keberagaman dan juga tak mampu menjamin harta karun bernama kesetaraan dan keadilan.